Ya, Oke, ya. ya, Bu, mulai, Bu. Ya, 16, sebentar. 11, Bu. Ya, kita 16-11 berarti nanti Pak Irawan berhenti di 16-20 16, 26. 6. Ya, Oke. 16-26. Siap Pak Irawan? Ya, Bu, siap, Bu. Ya. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Irawan. Selamat sore, Bu Pri. Ini tumben main ke kelas saya, kelas 2 ini sedang ada apa ya, Bu? Oh iya, maaf Pak Irawan ya, barangkali kedatangan saya mengganggu aktivitas Bapak. Kalau boleh tahu, hari ini bagaimana perasaan Pak Irawan? Kok Aduh, peras. sepertinya dari pagi saya lihat mukanya itu agak berbeda. Apakah ada yang sedang dipikirkan? Iya, Bu, ini perasaannya campur aduk. Ini siswa kelas 2, kelas saya ini kan kelas 2. Hari-hari sudah mau tes, tinggal seminggu lagi. Ada yang bacanya masih gelandetan, ada yang menulisnya masih belum genep. Aduh, ini suatu apa ya, perihal atau masalah yang mengganjal sekaligus setiap harinya. Oh seperti itu. Sebenarnya permasalahan tersebut itu menurut Pak Irawan itu jadi pemikiran apa sih yang diharapkan oleh Pak Irawan terhadap murid-murid Pak Irawan di kelas sebenarnya? Ini sebenarnya mengganjal ini kan karena dulu mungkin siswa-siswa saya pernah pandemi. Nah, menghadapi pandemi pada saat kelas rendah. Jadi mungkin waktunya belajar di rumah itu harusnya digunakan secara efektif, digunakan secara belajar mandiri, tetapi malah kurang kurang pada waktunya lah begitu. Jadi harusnya belajar ini malah mungkin bermain begitu. Nah, yang saya harapkan siswa-siswa kelas 2 saya ya sudah bisa pembelajarannya, sudah bacanya terutama itu sudah lancar. Kemudian menulisnya sudah lengkap. Tetapi karena ada pandemi lah jadinya dimaklumi saja. Nah, tetapi karena sekarang mau tes, ini jadi saya berpikir ulang setiap hari padahal saya sudah totalitas ini ngajarnya. Anak-anaknya belum eh, hafal sempurna. Nah, harapan saya ya anak-anaknya bisa minimal bisa membaca dan menulis dengan benar begitu, Bu. Oh iya, sebenarnya Pak Irawan itu harapannya ya tidak semuluk-muluk mungkin harus anak itu dipastikan pintar ya, harapannya itu simpel saja ya Pak, apalagi untuk kelas rendah. Lah, lantas dari hal tersebut bagaimana Pak Irawan menyikapi permasalahan yang saat ini sedang dihadapi Pak Irawan? Kalau saya menyikapinya serius tapi santai, serius tapi santai. Nih ya. Seriusnya karena memang 1 minggu lagi tes, santainya tapi gimana ya, sudah berbagai metode, berbagai cara. Saya juga mencari informasi dengan rekan sejawat, Mhm. treatment-treatmentnya untuk ini biar anak ini kan hanya beberapa anak begitu loh, Bu. Ya, Jumlah anak saya 32. ya. Ada 4 anak yang mengganjel begitu. Nah, ini sudah saya taruh di depan sendiri terus, tak kira agar pembelajarannya cepat nyantel, tetapi baca tulisnya belum lancar, jadi menjadi suatu hal yang mengganjal begitu, Bu. Oh iya, dari tindakan yang sudah dicoba oleh Pak Irawan tersebut, bagaimana ukuran keberhasilan yang dijadikan mungkin indikator oleh Pak Irawan kalau anak tersebut itu ada perubahan pada hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Irawan? Nah, bicara masalah indikator ini nggak usah banyak-banyak, Bu. Kalau Mhm, membaca, nah kalau siswa sudah bisa membaca, nanti tentunya kan belajar apapun itu akan merasa senang begitu, karena banyak hal-hal baru. Di sekolah, di kelas aja itu ada pojok baca. Nah, pojok baca kelas 2 lagi, jadi itu kan gambar-gambar menarik, berwarna, terus cerita-cerita dongeng.
Nah, harapan saya yang menjadi indikator siswa-siswa tersebut bisa lancar dalam membaca, bisa menulisnya juga lengkap, itu merasa tertarik dengan hal-hal baru yang sebenarnya ada di kelasnya. Sebenarnya sudah lama ada. Pojok baca ada, kemudian poster-poster yang poster save apa namanya? Jaga lingkungan seperti itu. Ya. Dalam pembelajaran ada, tetapi kok anak-anak tersebut kayak kurang tertarik. Hanya bisa mewarnai saja, tetapi untuk membuat poster, menulis, membaca ini tulisan apa, itu masih kendala. Jadi indikator keberhasilan atau indikator saya, wah udah goal nih, begitu anak merasa senang dengan apa yang ada di kelasnya, bahan bacaan, buku pojok, Ya. pojok baca, kemudian Ya. poster-poster seperti itu, Bu. Ya, oke. Halo Pak Irawan, bisa Iya, diterima? Bu. Ya, jikalau apa yang sudah dilakukan oleh Pak Irawan itu dianggap sebagai sebuah tindakan dan keadaan yang sedang dihadapi oleh Pak Irawan itu dimasukkan ke dalam sebuah rentang nilai 1 sampai 10, keadaan sekarang itu berada di posisi angka berapa Pak Irawan? Aduh, saya sepertinya berada di posisi antara 6 ini, Bu. Karena memang saya untuk pengalaman mengajar belum begitu banyak. Hmm, Kemudian untuk, sharing-sharing dengan rekan guru, kadang-kadang masih merasa gimana ya, malu seperti itu. Karena saya berarti kan seperti tidak bisa menangani siswa yang mengalami kekurangan atau bukan kekurangan, mengalami keterlambatan dalam membaca dan menulis. Nah, jadi untuk sharing ke rekan guru masih kurang, kemudian untuk pengalaman mengajar juga masih sedikit. Jadi saya ya berkisar di antara 6-an, seperti itu, oh, Bu. iya. Iya, dan harapannya dari apa yang sudah dan akan dilaksanakan itu Pak Irawan menginginkan ada perubahan, nanti berubah menjadi di posisi angka berapa Pak Irawan? Kalau saya menargetkan di angka 8 karena saya buka YouTube, saya baca artikel-artikel, mencari metode, itu memang, gimana ya, menjadi salah satu misi saya. Jadi saya sudah punya tujuan, ternyata saya nggak bisa men-treatment anak-anak ini. Saya memang punya kekurangan. Nah, saya punya tujuan nantinya mungkin ke depannya itu nanti akan belajar lagi melalui media sosial, YouTube, atau sharing dengan rekan guru tanpa mengabaikan rasa apa namanya ya, rasa canggung, rasa malu inilah yang penting saya cari informasi bagaimana cara menangani anak-anak ini. Jadi saya semangatnya ada. Nah, jadi saya sekitar di angka 8, Bu, untuk targetnya, Bu, seperti itu. Oh, iya iya iya. Jadi bagus sekali ya, jadi untuk mencapai target tersebut ya kita sebagai guru kayak Pak Irawan itu tidak diam diam begitu saja ya Pak, berusaha mencari referensi, baik secara mungkin langsung maupun di internet, apalagi sekarang zamannya sudah zaman serba modern ya Pak, kita belajar itu berbagai sumber bisa kita peroleh untuk mencapai angka tersebut. Bagaimana Pak Tulus dalam mencapai angka 8 selain melakukan usaha-usaha sendiri tersebut, bagaimana Pak Tulus melibatkan orang-orang yang di sekitar Pak Tulus untuk mencapai dari angka 6 sampai ke angka 8, Pak Tulus? Pak Irawan, Bu. Oh iya, Pak Irawan. Astagfirullah, Pak Irawan. Ya, Maaf untuk ya. agar bisa semua itu tercapai, yang jelas nantinya saya akan memberikan waktu khusus kepada anak tersebut, kayak di waktu istirahat itu, yang lain yang
Lah ini padahal istirahat 15 menit sudah cukup. Nah, yang anak ini 15 menit, yuk langsung masuk begitu. Langsung masuk, yuk kita langsung latihan. Tetapi kalau dirasa waktu istirahat itu kurang memungkinkan, ya di akhir pembelajaran dengan cara menghubungi orang tua tersebut agar tidak berprasangka, loh ini anak saya belum pulang-pulang, kemana, apalah pas main. Nah begitu, jadi nantinya saya akan memberikan waktu khusus untuk anak-anak tersebut. Terus kemudian kalau dia berada di kelas 2 tetapi belum bisa mengikuti pembelajaran di kelas 2, otomatis saya akan menurunkan grade-nya. Maksudnya menurunkan grade-nya bukan tidak naik kelas, tetapi Ya, tingkat ya, kesulitannya dibedakan dengan teman-temannya begitu, agar tidak gimana ya, tidak terpingkal-pingkal. Bahasa Jawane, bahasa Indonesianya nopo niku. Ya, gitulah. anak tersebut tidak apa ya terseok-seok mengikuti Iya, mungkin ya, mungkin begitu. tingkatnya Terus kemudian Ibu tadi bertanya untuk teman-temannya nopo Ibu? Pendukungnya gitu nopo Bu? Nah, ya. pendukungnya itu ya paling nanti saya tanyakan atau berbagi informasi dengan rekan guru, guru agama, terus guru PJOK yang hanya pembelajaran olahraga itu tolonglah jangan praktek di Ya, luar dok, tetapi ini ada anak ini yang benar-benar membutuhkan waktu khusus untuk lebih banyak berkecimpung dalam baca dan tulis seperti itu Bu. Terus yang jelas Pak Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah saya laki-laki, jadi Pak Kepala Sekolah saya nantinya mungkin akan memberikan dukungan, mungkin kepada wali murid juga memberikan penjelasan agar tidak terjadi miskomunikasi lah. Takutnya mbok dikira orang tua, ih ini anak saya sudah dicecer, mhm, digembleng begitu loh. Jadi bukan ya, begitu, tetapi anak ibu ini sedang diberikan waktu khusus untuk pelatihan baca dan tulis agar bisa mengikuti rekan-rekan teman-teman lainnya begitu. Jadi bukan dikucilkan atau bukan apa namanya, dipisahkan atau digembleng begitu, bukan. Jadi ini wewenang Pak Kepala Sekolah. Jadi mungkin nanti yang jelas Kepala Sekolah tentunya akan membantu mengatasi permasalahan tersebut. Begitu, Bu. oh ya hebat sekali Pak Irawan. Jadi ketika Pak Irawan mau melakukan suatu tindakan kepada murid yang memang itu adalah anak didiknya Pak Irawan tidak begitu saja jalan sendiri ya Pak, kolaborasi dengan rekan-rekan di sekitar termasuk kepala sekolah, lalu Pak Irawan lakukan nih Pak Irawan, ya. Nah, Pak Irawan itu mau melakukan hal tersebut itu kira-kira mulai kapan atau apakah sudah mulai dilakukan? Ini Bu, nah ini yang masih menjadi dilema. Sudah berarti 5 bulan dari kenaikan Oke, dari kelas 1. Dari kelas 1 ke kelas 2 saya mencari informasi tentang anak tersebut. Katanya oke, memang pas kelas 1 memang bukan dominan maksudnya itu bukan pinter-pinter banget, bodoh-bodoh banget begitu bukan, tetapi iya, sedang-sedang saja. Nah, mmm, jadi guru kelas 1 naikkan saja ke kelas 2. Toh dia kadang-kadang bisa mengikuti, kadang-kadang tidak bisa gerak cepat begitu. Nah, untuk mulainya kapan? Nah, sini sekarang mau UTS. Jadi paling enggak saya hanya baru bisa mengejar materi untuk keseluruhan saja, bukan terkhususkan kepada siswa tersebut. Nah, karena di kelas saya ada yang bermacam-macam, Bu. Ada yang pinter-pinter banget, cepet mudengan, ada iya, yang sedengan. Nah, iya, ke-4 atau 6 ini ada yang pelan, seperti itu. Nah, karena sebentar lagi mau UTS, apa namanya, semesteran begitu, mau semesteran, jadi saya akan menghabiskan materi dulu, kemudian nanti mungkin di semester 2-nya saya baru akan menargetkan, apa namanya, lebih condong ke anak-anak ini, seperti itu Bu, untuk target wah. waktu kapannya.
Iya, 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 hebat sekali ya rencananya dari Pak Irawan. Semoga ke depannya setelah rencana tersebut dilaksanakan, mendapat dukungan dan kolaborasi dengan rekan-rekan guru, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat memperoleh hasil sesuai yang diinginkan oleh Pak Irawan. Nah, kira-kira dari komunikasi kita sekarang, bagaimana perasaannya Pak Irawan? Iya Bu, untuk perasaan sekarang sudah lebih plong gini, karena saya cerita seperti ini, yang pertama takutnya salah melangkah, takutnya saya cerita seperti ini ke rekan guru, nanti malah diejek, "Duh gimana sih, ngajar aja tidak bisa begitu." Di sisi lain kalau saya diam saja, murid saya yang 4 ini nanti tidak ada kemajuan. Nah, jadi, karena Bu Brit sudah memfasilitasi, memberikan gambaran begitu. Jadi saya sudah plong lah seperti itu Bu tentang permasalahan anak, didik saya ini. Iya, iya, oke, Pak Irawan. Saya berharap ya, semoga komunikasi kita itu bisa memberikan manfaat bagi Pak Irawan ke depannya untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada murid yang terutama dalam hal anak-anak yang mengalami permasalahan dalam hal belajar. Semoga dari apa yang nanti akan dilakukan oleh Pak Irawan menjadi salah satu perwujudan dari guru yang melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih, semoga berhasil ya Pak Irawan. Iya Bu, terima kasih. Cekap nopo Oke. Mbak. Ya. Nah, menutup rekaman mana ini Bu, menutup rekaman Bu? Coba diklik lagi yang 3 tadi Pak. Coba diklik Oh lagi. udah berhenti merekam, oke. Iya, oke ya, sudah berhenti merekam Rekaman ya. disimpan Google Drive saat pengelola rapat, berhentikan rekaman.